Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Atika Lutfiah, NIM B10611911015. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap saham PT Japfa Comfit Indonesia. Sejarah berdirinya PT Japfa Comfit Indonesia. PT Japfa Comfit Indonesia disebut juga dengan perseroan, didirikan pada tanggal 18 Januari 1971 dengan nama PT Java Pellet Zinc Factory. Berdasarkan Akta Nomor 59 yang dibuat di hadapan Notaris Jojo Muljadi SH. Pada awal pendiriannya, perseroan memproduksi produk pelet kopra secara komersial. Pada tahun 1975, perseroan mulai merambah bisnis pakan ternak dan kemudian tahun 1982 memasuki bisnis pembibitan ayam. Pertumbuhan usaha perseroan semakin bertambah pesat setelah perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dan tahun 1989 mengakuisisi 4 perusahaan pakan ternak pada tahun 1990, serta mengubah nama perusahaan menjadi PT Japfa Comfit Indonesia. Dengan mengembangkan industri peternakan yang terintegrasi, perseroan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan saat ini tercatat sebagai salah satu perusahaan agri-food terbesar dan terkemuka di tanah air. Perseroan juga memiliki reputasi sebagai penghasil protein hewani berkualitas dan terpercaya, yang dengan setia melayani kebutuhan serta menjadi kebanggaan Indonesia sejak tahun 1975. Berikut biodata PT Japfa Comfit Indonesia. Nama PT Japfa Comfit Indonesia. Waktu berdirinya yaitu 18 Januari 1971. Bergerak di bidang usaha pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan umum, dan jasa. Beralamat di Wisma Milenial Lantai 7, Jalan MT Haryono, Kaf 16, Jakarta. Nomor telepon 021 285 45680. Nomor faks 021 831 0309. Email maya.prajono@japfa.com. Website www.japfacomfit.co.id. Kode saham JPFA. Berdasarkan anggaran dasar perseroan yang terakhir, Akta Nomor 17 tanggal 2 April 2019 dibuat di hadapan Kristina Dwi Utami, SH Mhum MKN, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya tanggal 15 April 2019 nomor AHU 0020744 AH 0102 tahun 2019. Maksud dan tujuan perseroan telah disesuaikan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia pada tahun 2017, yaitu berusaha dalam bidang industri, peternakan, dan jasa. Kegiatan usaha yang ada di PT Japfa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang. Kegiatan usaha pertama menjalankan usaha industri yang meliputi industri ransum makanan hewan, industri penggilingan dan pembersihan jagung. Yang kedua yaitu menjalankan usaha peternakan yang meliputi pembibitan ayam ras, budidaya ayam ras pedaging, dan budidaya ayam ras petelur. Yang ketiga menjalankan usaha perdagangan, utamanya perdagangan atas barang-barang produk perseroan meliputi perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, perdagangan besar binatang hidup, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran hewan ternak, perdagangan eceran pakan ternak, unggas ikan dan hewan piaraan. Kegiatan usaha penunjang antara lain yaitu industri barang dan plastik untuk pengemasan, industri minyak mentah dan lemak nabati, industri kopra, industri minyak mentah kelapa, angkutan bermotor untuk barang umum,
pergudangan dan penyimpanan lainnya. Usaha-usaha lain yang berkaitan dan mendukung bidang usaha kegiatan usaha utama perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan IPO pertama PT Java Konfit Indonesia yaitu dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1989. Penawaran saham perdana ini dibuka dengan penawaran sebanyak 4 juta lembar. Pada penawaran pertama, untuk setiap lembar saham memiliki harga sekitar 7.200. Saat itu, Java berhasil mengumpulkan dana hingga 28,8 miliar rupiah dengan Biro Administrasi Efek yang berasal dari PT Adi Mitra Jasa Corpora. Mengacu pada laporan keuangan yang dipublikasikan pada 29 Oktober 2020, pendapatan PT Java berasal dari beberapa aspek, di antaranya peternakan komersial serta pengolahan hasil ternak sebesar 11,12 triliun, naik 4,90% dari sebelumnya hanya 10,60 triliun rupiah. Pendapatan pakan ternak 7,99 triliun turun 23,69% dari 10,47 triliun rupiah. Pendapatan budidaya perairan sebesar 2,46 triliun rupiah, naik 5,57% dari nilai 2,33 triliun rupiah. Pembibitan ayam 1,71 triliun, terjun 28,15% dari 2,38 triliun rupiah. Pendapatan peternakan sapi 983,17 miliar rupiah turun 21,42% dari 1,25 triliun rupiah. Pendapatan perdagangan dan lain-lain 1,3 triliun melesat 95,27% dari 526,24 miliar rupiah. Sementara untuk laba periode berjalan milik saham Java amblas sebesar 75,34% menjadi 257,19 miliar dari yang sebelumnya 1,4 triliun rupiah. Kinerja keuangan PT Java. Kinerja keuangan saham Java dalam 5 tahun terakhir naik turun terutama dari sisi laba bersih. Berikut kinerja keuangan Java yang dapat dilihat pada tampilan slide. Dapat dilihat penjualan yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun dari sisi laba harus menurun di tahun 2019 menjadi 1,88 triliun dari 2,25 triliun di tahun 2018. Pembagian dividen juga rutin dilakukan oleh Java setiap tahunnya kepada para pemegang saham. Adapun jumlah dividen yang dibagikan saham Java dalam beberapa tahun terakhir yaitu bisa dilihat pada tampilan slide. Ini adalah harga saham dan presentase saham yang saya ambil pada tanggal 7 Mei 2021. Berikut beberapa keunggulan yang dimiliki oleh PT Java Konfit Indonesia. Yang pertama merupakan salah satu pemimpin di pasar peternakan unggas, sapi, dan budidaya perairan. Yang kedua memiliki sistem operasional yang terintegrasi secara vertikal. Yang ketiga memiliki merek dagang dengan reputasi baik dan hubungan dengan pelanggan yang kuat. Yang keempat menggunakan standar biosecurity yang tinggi. Yang kelima beroperasi pada industri yang atraktif. Yang keenam tim manajemen yang kuat dan berpengalaman.
Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari beberapa penjelasan di atas, yaitu bisnis Java juga terkena dampak COVID-19 di tahun 2020, di mana ROA dan ROI yang menurun cukup signifikan dan menunjukkan kemampuan bisnis melemah dalam meraih keuntungan di sepanjang tahun 2020. Akan tetapi, hal tersebut tampak wajar karena efek masa pandemi yang berimbas ke semua bisnis. Pihak Java juga menilai masa pandemi yang masih melanda ini menjadi salah satu tantangan bisnis. Java optimis meraih pertumbuhan sebesar 10 hingga 15% di tahun 2021. Sebagai bentuk upaya menumbuhkan kinerja di tahun 2021, Java bekerja keras dalam sektor penghiliran yang meliputi pembesaran kapasitas fasilitas dari produksi daging olahan, peningkatan pemasaran, hingga penjualan langsung kepada konsumen. Ditambah dengan adanya keunggulan, visi dan misi perusahaan juga hal lainnya yang dapat membuat investor yakin untuk membeli saham Java. Ditambah dengan tahap pengembangan bisnis melalui jaringan distribusi secara digital yang bekerja sama dengan perusahaan e-commerce yaitu ralali.com. Dengan begitu, jangkauan produk Java dapat lebih luas lagi ke berbagai konsumen, sehingga layak untuk dipilih sebagai emiten dengan kinerja keuangan baik dan prospek bisnis yang menjanjikan di masa mendatang. Maka, untuk saya sendiri, saya akan memilih Java untuk tempat saya berinvestasi karena dapat menjanjikan untuk masa yang akan datang. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.